Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rahmasari dan Suci Susanti dengan materi yang berjudul Gaya, Saluran, dan Hambatan Komunikasi Organisasi. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang gaya, saluran, dan hambatan pada komunikasi organisasi. Yang pertama adalah gaya komunikasi organisasi. Gaya komunikasi adalah seperangkat perilaku antar pribadi, terspesialisasi, dan digunakan dalam suatu situasi tertentu. Jadi, gaya komunikasi ini dapat mendeskripsikan bagaimana perilaku orang dalam suatu organisasi tersebut. Jadi, menurut sumber yang kami dapat, gaya komunikasi itu ada 5, yaitu controlling style. Yang pertama itu yang bersifat mengendali, mengatur, membatasi, dan bahkan memaksa perilaku dan pikiran orang lain. Yang kedua, gaya komunikasi ini sejenis dengan komunikasi satu arah. Ia menekankan pada aspek pengirim pesan tanpa memperdulikan aspek umpan balik. Komunikator dalam gaya ini lebih mementingkan diri sendiri dan mengesampingkan kritik dari orang lain. Bahkan berusaha untuk memaksa dengan menggunakan kewenangannya kepada orang lain untuk mengikuti pendapat-pendapatnya. Yang kedua, equalitarian style atau kesamaan dan keseimbangan. Teori ini lebih mementingkan aspek kesamaan atau keseimbangan pesan. Artinya, penyebaran pesan dapat terjadi secara lisan maupun tulisan yang bersifat dua arah atau timbal balik atau feedback. Gaya komunikasi ini biasanya digunakan orang untuk mempunyai sikap kepedulian terhadap orang lain dan juga memiliki kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain maupun dengan konteks pribadi maupun hubungan kerja, serta memelihara empati dan kerjasama karena sifat keterbukaan dan dalam berkomunikasi antar anggota organisasi. Yang ketiga, structuring style yang bersifat terstruktur, yaitu melalui struktur penerimaan maupun pengiriman pesan baik secara lisan maupun tulisan untuk menetapkan perintah yang harus dilakukan. Tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Dalam gaya ini, alur pesan mengikuti struktur yang ada dalam organisasi. 4. Dynamic style. Gaya komunikasi ini mempunyai kecenderungan agresif karena menyadari bahwa lingkungan kerja berorientasi pada tindakan. Tujuan dilakukannya gaya ini adalah untuk memasang pekerja agar bekerja dengan baik dan lebih cepat. Gaya komunikasi ini efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang bersifat kritis. Dengan persyaratan karyawan juga mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang kritis. Yang kelima, relinquishing style. Gaya ini bersifat akomodatif. Artinya, meskipun seorang pemimpin mempunyai hak untuk memerintah dan mengontrol orang lain, tetapi lebih banyak tersedia untuk menerima saran dan pendapat dari orang lain. Gaya ini efektif jika orang yang diajak kerjasama adalah orang yang berpengetahuan yang luas, berpengalaman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang saluran komunikasi organisasi. Jadi, saluran komunikasi organisasi ini ada 2. Yang pertama, formal dan informal. Dan perlu kalian ketahui, saluran komunikasi ini memiliki peran penting dalam membentuk satu komunikasi yang baik. Karena pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi organisasi dapat diperoleh dengan mengetahui dan mempelajari arah-arah dasar geraknya yang tampak dengan terbentuknya saluran komunikasi ini. Baik, yang pertama yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal ini merupakan komunikasi yang telah menjadi kesepakatan dalam sebuah organisasi dan memiliki tujuan untuk kepentingan organisasi. Jadi, bentuk komunikasi formal ini berupa yang pertama, cara kerja organisasi, yang kedua, cara meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir yaitu melaksanakan aturan organisasi. Misalnya berupa kebijakan, memo, surat-surat resmi, dan lain sebagainya. Komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi horizontal atau lateral mengikuti jalur komunikasi yang telah ditetapkan.
dalam organisasi. Selanjutnya yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal ini yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan hierarki atau struktur organisasi. Karena komunikasi informal ini tidak direncanakan dalam organisasi, sehingga tidak ada jalur atau garis komunikasi tertentu. Jadi, komunikasi informal ini dapat terjadi karena keinginan individu atau anggota organisasi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir, yakni hambatan komunikasi organisasi. Salah satu komponen komunikasi yang dapat mengganggu jalannya proses komunikasi adalah gangguan atau noise. Gangguan atau hambatan komunikasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai gangguan dan hambatan dalam komunikasi antar komunikator dan komunikate atau penerima pesan. Berikut ini beberapa jenis hambatan komunikasi yang sering terjadi, di antaranya 1. Hambatan fisik terjadi manakala komunikator tidak dapat melihat komunikan secara fisik karena berbeda lokasi. Yang kedua, hambatan psikologis atau manusiawi terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, minat, dan motivasi yang karenanya dapat membuat masing-masing individu melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, hambatan sosial budaya terjadi karena setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda sehingga akan berbeda pula ketika mengirim dan menerima pesan. Yang keempat, hambatan linguistik terjadi manakala dalam proses komunikasi kita memberikan ekspresi yang tidak tepat, menafsirkan yang tidak tepat, menggunakan kata-kata yang ambigu, serta penggunaan kosakata yang tidak sesuai. Yang kelima, hambatan teknis terjadi manakala ketika seseorang sebagai komunikator menggunakan teknologi untuk mengirimkan pesan, seperti tata suara yang buruk, sinyal video yang lemah, dan sinyal jaringan telekomunikasi. Yang keenam, hambatan meluber. Informasi terjadi manakala begitu banyaknya informasi yang ada, namun personal mempunyai keterbatasan dalam menyerap informasi yang ada. Yang ketujuh, hambatan literasi digital adalah hambatan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan yang dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan manfaatnya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi kali ini yaitu gaya komunikasi (communication style) adalah seperangkat perilaku agar pribadi terspesialisasi dan digunakan dalam situasi tertentu. Ada 6 gaya komunikasi yang sering digunakan oleh orang dalam suatu organisasi. Gaya-gaya tersebut disesuaikan dengan maksud dan tujuan pengirim pesan. Gaya komunikasi yang dimaksud adalah controlling style, equilibrium style, structuring style, dynamic style, relinquishing style, dan withdrawal style. Saluran komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk suatu komunikasi yang baik. Pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi organisasi dapat diperoleh dengan mengetahui dan mempelajari arah-arah dasar geraknya yang tampak dengan terbentuknya saluran-saluran komunikasi. Saluran komunikasi ada 2, yaitu komunikasi formal, yaitu komunikasi yang telah menjadi kesepakatan dalam sebuah organisasi dan memiliki tujuan untuk kepentingan organisasi, dan komunikasi informal, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan hierarki atau struktur organisasi karena komunikasi informal tidak direncanakan dalam organisasi sehingga tidak ada jalur atau garis komunikasi. Demikian hasil diskusi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.